Kali ini kita akan mulai membahas tentang substansi materi genetik. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang kromosom. Kromosom terdiri dari dua kata, yaitu kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Nah, kromosom ini mudah menyerap zat warna. Kromosom juga disusun oleh benang-benang kromatin, yang nantinya benang kromatin akan menjadi benang kromatid dan benang kromatid akan memendek dan menebal membentuk kromosom. Sekarang kita akan lihat di manakah letak kromosom. Di sini terlihat bahwasannya kromosom berada di dalam sel, tepatnya di dalam inti sel. Nah, jadi kromosom ini adanya di dalam inti sel. Kromosom mulai tampak saat sel melakukan pembelahan dan selama proses pembelahan terjadi. Sedangkan tampak jelas pada saat pembelahan metafase. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya kromosom terlihat jelas sekali pada saat pembelahan metafase. Selanjutnya kita akan melihat penyusun dari suatu kromosom. Kromosom tersusun dari DNA. Bisa kita lihat di sini ada DNA. Kemudian tersusun dari protein. Nah, ada dua protein di sini. Yang pertama protein histon dan yang kedua protein non-histon. Nah, di antara dua protein ini yang paling memegang peranan penting adalah protein histon. Nah, apa peranan protein histon? Protein histon ini nantinya mampu menggulung, jadi ini DNA. DNA ini akan digulung sehingga terbentuk kumparan yang lebih rapi. Ya, jadi di sini dia akan digulung sehingga nanti namanya DNA ditambah protein histon ini akan yang membentuk namanya nukleosom. Nah, jadi nukleosom itu adalah DNA ditambah dengan protein histon dan non-histon. Nah, jadi dia lebih rapi. Selain itu, protein histon juga mampu mengcopy DNA. Jadi dia mampu mengcopy DNA. Nah, kita lihat berikutnya. Nukleosom ini nantinya akan membentuk yang namanya solenoid. Nah, jadi bisa kita lihat solenoid itu adalah nukleosom. Selanjutnya, solenoid tadi ini akan membentuk yang namanya kromatin. Jadi akan menjadi benang kromatin, selanjutnya menjadi kromatid dan menjadi yang namanya kromosom. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur kromosom. Struktur kromosom itu yang pertama bisa kita lihat di sini ada sentromer. Nah, sentromer ini membagi kromosom menjadi dua lengan. Ya, jadi ada lengan yang pertama, ada lengan kedua. Yang berikutnya kita bisa lihat di sini ada kinetokor. Nah, kinetokor ini berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindle pada proses pembelahan sel. Kita lihat adalah bagian telomer. Nah, di sini telomer itu berada di ujung kromosom. Nah, fungsi telomer mengendalikan aktivitas gen yang berada di dekatnya.
Nah, bagian ujung ini juga kita lihat ada namanya satelit. Jadi ini di bagian ujungnya namanya satelit. Selanjutnya kita lihat di sini ada yang namanya kromomer. Nah, kromomer ini adalah bagian kromosom yang mengalami penebalan. Nah, di sini ada penebalan. Jadi yang mengalami penebalan di sini ini adalah kromomer. Pada kromomer ini terdapat lokus. Jadi lokus itu adalah tempat gen-gennya. Jadi tempat gen itu berada di lokus, yaitu di bagian kromomer dari kromosom. Selanjutnya ada benang kromonema. Nah, kromonema adalah benang-benang halus yang berfilin di dalam matriks. Nah, ini matriks. Jadi ada matriks ya. Matriks ini, nah ini matriks ya. Jadi pada matriks ini terdapat yang namanya kromonema. Kromonema ini adalah benang-benang halus. Nah, jadi ada benang-benang halusnya, itu namanya kromonema. Sementara matriks sendiri merupakan cairan bening. Jadi di dalam cairan bening inilah terdapat kromonema. Sekarang kita akan lihat tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, yang pertama adalah telosentrik. Telosentrik ini adalah tipe kromosom di mana sentromer, ini sentromer, berada di ujung dari kromosom. Jadi letaknya di ujung, itu nama kromosomnya adalah telosentrik. Yang kedua itu akrosentrik. Nah, akrosentrik ini jika sentromer, ini sentromer, berada dekat dengan ujung. Jadi ini adalah ujung, ini adalah ujungnya, dekat ke ujung, tapi tidak sampai di ujung. Nah, itulah yang dikatakan akrosentrik. Yang ketiga ada submetasentrik. Submetasentrik itu jika sentromer berada hampir di tengah, tapi tidak di tengah. Jadi berada agak ke tengah, tetapi tidak pas di tengah. Sehingga yang terjadi nanti ada dua lengan kromosom yang tidak sama panjang seperti ini. Nah, yang keempat ada namanya metasentrik. Metasentrik ini adalah sentromernya, sentromer berada tepat di tengah. Jadi akan terjadi dua lengan kromosom yang sama panjang. Nah, bagaimana bisa dipahami ya tentang tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Berikutnya kita akan melihat tipe kromosom berdasarkan fungsinya. Ada dua tipe kromosom. Yang pertama adalah autosom dan yang kedua gonosom. Sekarang kita akan melihat apa perbedaan autosom dan gonosom. Autosom ini disebut kromosom tubuh. Jadi terdapat pada sel-sel tubuh ya, atau disebut somatis. Sementara gonosom ini adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Sifatnya, autosom ini bersifat diploid atau 2N. Sedangkan gonosom sifatnya haploid atau N. Jadi, gonosom ini jumlah kromosomnya setengah dari autosom. Yang ketiga, autosom ini berfungsi untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Sehingga pria dan wanita atau jantan dan betina
itu jumlah autosomnya sama. Sementara gonosom berfungsi untuk penentu jenis kelamin. Nah, kita akan lihat dari gambar berikut. Di sini kita bisa melihat bahwasanya autosom untuk betina dan untuk jantan ini sama. Sementara untuk gonosom antara wanita atau dia betina dan jantan atau pria ini berbeda. Nah, kita lihat di sini kalau dia untuk yang betina atau yang perempuan itu XX, sementara kalau untuk yang jantan itu XY. Berikutnya kita akan membahas tentang kromosom homolog. Nah, kita dapat lihat pada gambar di samping ini bahwa setiap kromosom ini selalu berpasangan. Nah, inilah yang dikatakan kromosom homolog. Jadi, kromosom homolog itu adalah kromosom yang berpasangan. Selanjutnya, bentuk dan ukuran komposisi relatif sama. Ya, jadi bentuk ukuran relatif sama. Selanjutnya bersifat diploid atau 2N. Contoh berikut ini adalah karyotipe pada kromosom manusia. Nah, kita dapat lihat ya, dari nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah autosom, sementara yang 23-nya ini adalah gonosom. Untuk laki-laki dan untuk perempuan, itu yang membedakan adalah di gonosomnya. Selanjutnya, bagaimana penulisan dari kromosom dan menghitung jumlahnya. Di sini kita dapat lihat bahwasanya baik dia perempuan ataupun dia laki-laki, itu jumlah kromosomnya sama, yaitu 46 buah atau 23 pasang. Tetapi pada sel telur atau pada sel kelamin, kalau dia wanita, ini setengah dari jumlah kromosom. Maka setengah dari 46 adalah 23 buah kromosom yang terdapat pada sel telur. Sedangkan pada sperma juga sama. Jadi setengah dari 46 yaitu 23 buah yang terdapat pada sel sperma. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa pada zigot itu jumlah akan sama yaitu 46. Berikutnya kita lihat bagaimana penulisan dari formula kromosom itu sendiri. Di sini yang pertama kita lihat adalah pada ovum. Tadi jumlah ovum adalah jumlah kromosom pada ovum itu adalah 23. Ya, jadi 23 buah jumlah pada ovum. Nah, saya akan buat di sini 23. 23 itu kalau kita buat formulanya, maka akan menjadi 22A ditambah X. Nah, itu dia ya, 22 buah ditambah 1 buah gonosom yaitu X. Sementara pada pria, ya, tadi di sperma adalah 23. Nah, sama 23. Maka bagaimana penulisannya? Penulisannya itu untuk autosom tetap. Lihat ini, 22A. Jadi tetap. Nah, yang membedakan adalah di gonosomnya, yaitu X dan Y. Ini X, ini Y. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Selanjutnya, bagaimana penulisan pada diploidnya? Nah, untuk wanita, itu berarti kita jumlahkan 22 buah ditambah 22 buah sama dengan 44 buah. 44 buah itu adalah 22 pasang. Nah, jadi autosomnya di sini kita bisa lihat autosomnya adalah ya 22 buah. Nah, 22
pasang ya, 22 pasang atau 44 buah. Selanjutnya, pada laki-laki itu juga sama. Nah, di sini lihat yang membedakan adalah gonosom XX dan XY-nya. Nah, bagaimana anak ibu sudah memahami ya tentang jumlah dan penulisan formula kromosom. Nah, anak ibu untuk lebih jelasnya, silahkan anak ibu buka buku paket halaman 71. Di situ ada pada tabel 31 daftar jumlah kromosom yang dimiliki oleh beberapa organisme. Nah, selanjutnya silahkan jawab dan bahas soal di samping berikut ini. Demikian penjelasan singkat tentang kromosom. Sampai bertemu kembali di dunia biologiku berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.